Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, siap. Kasih. Cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qul qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati pengurus Masjid Al-Kahfi DKM, staf jajarannya semuanya, yang tidak mengurangi rasa hormat saya tentunya, akhina Ustaz Haji Harun yang saya hormati, para pengurus lingkungan mungkin hadir kesempatan kali ini yang saya hormati, para tokoh masyarakat, para alim ulama, para asatidz yang saya hormati. Dimulai dengan bersama-sama kita panjat puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua masih Allah berikan kesehatan, masih Allah berikan kenikmatan, Allah kuatkan iman Islam kita, dan mudah-mudahan terus sampai akhir hayat kita Allah kuatkan iman Islam kita sehingga Allah pertemukan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam senantiasa teriring pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi kita semuanya yang patut diteladani dan contoh dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan dengan maksimal dalam mencontoh akhlak Rasulullah dalam kehidupan kita, kita semua akan memperoleh syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak sekalian dirahmati Allah SWT, sebelum kita mulai, idealnya kita bersama-sama baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan, apa yang kita harapkan, semoga Allah kabulkan keinginan kita. Hadirin keluarga kita yang sedang sakit, semoga Allah sembuhkan dari sakitnya. Yang sedang dalam keadaan kesulitan, mudah-mudahan Allah angkat kesulitannya. Yang sedang dalam keadaan banyak hajat kebutuhan, semoga Allah kabulkan hajatnya. Al-Hadziniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kitab Nasaihul Ibad di pertemuan yang lalu baru pembukaan, muqaddimah ya. Tidak mengurangi rasa khidmat kita kepada musannif. Bagi yang berharap untuk bisa membeli atau memiliki bukunya, kitabnya, bisa hubungi langsung ke Masjid Al-Kahfi ya. Barangkali bisa lihat-lihat maknanya, pengen tahu, belajar, atau mungkin ingin mana sih makalah-makalahnya, ada hadisnya, ada asar dan sebagainya, bisa dilihat dalam kitab Nasaihul Ibad dan bisa dikondisikan dengan pengurus Masjid Al-Kahfi. Insyaallah kita bersama-sama belajar, mudah-mudahan lebih memperkuat keyakinan kita, terlebih persiapan kita dalam maka membenahi hati kita, membereskan hati kita agar kita menghadap Allah dalam keadaan hati yang selamat. Amin. Amin ya rabbal alamin.
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekh Nawawi Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, pengarang kitab Nasaihul Ibad, ini disampaikan di awal adalah karena ijazahnya dari Muhammad Khatib Asy-Syami summa Al-Madani. Muhammad Khatib Asy-Syami Al-Madani ini sampai sanadnya kepada bin Utsman bin Abbas bin Utsman an masyayikh muttasil la Abi Dzar Al-Ghifari, sampai sanadnya kepada Abu Dzar Al-Ghifari, sehingga dengan hadis Rasulullah SAW sebagai rujukan untuk membuat kitab Nasaihul Ibad. Apa rujukannya? Hadis Rasulullah SAW fima yarwihi ar-Rabbi azza wa jalla, yang diriwayatkan dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Jadi Rasulullah meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti hadis ini hadis qudsi. Apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadis Rasulullah, "Ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan aku az-zulma, perbuatan kezaliman, ala nafsi, atas diriku. Jadi Allah mengharamkan, zatnya Allah sendiri akan perbuatan kezaliman. Wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku jadikan, kata Allah, di antara kamu sekalian bahwa zalim ini perbuatan yang diharamkan. Fala tazalamu, jangan sekali-kali berbuat kalian saling menzalimi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zalim ini apa sebenarnya sih? Perbuatan seperti apa zalim itu? Zalim dalam kaidah istilahan adalah az-zulmu huwa wad'a syai' fi ghairi mawadhi'i al-mukhtassu bihi imma bi nuqsanin aw bi ziyadatin bi'uduli ala waqtihi aw makanihi. Ini apa namanya? Kaidah tentang zalim. Zalim adalah menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya, terlebih yang mempunyai kekhususan akan tempat. Hadirin yang dirahmati Allah, kalau orang bikin rumah, tanahnya bukan tanah buat rumah, zalim bukan? Zalim ya Pak? Ada nggak di kita? Nggak ada ya. Kalau ada orang menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya ia miliki, itu pun perbuatan zalim. Kalau di jalan raya tiba-tiba, maaf, kita mencari tempat susah, akhirnya kendaraan ditaruh di pinggir jalan dan menyusahkan orang lain, ini pun zalim. Saya pernah sampaikan di beberapa tempat, itu orang kalau bukan tempatnya untuk bahu jalan tol ya, kadang-kadang ya, maaf ya, dipakai karena macetnya, sudut-sudut ada polisi takut karena kesalahan, ini zalim. Sesuatu yang ditempatkan bukan pada tempatnya, yang mempunyai kekhususan akan tempat yang
memang harus tempatnya di situ, maka kalau tidak berada di tempatnya hukumnya zalim. Inni haramtu zulma ala nafsi. Allah sendiri mengharamkan kezaliman atas diriku. Faham sampai sini ya? Halo? Inni haramtu az-zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku jadikan bagi kamu sekalian juga bahwa zalim adalah haram hukumnya. Kalau haram hukumnya, berarti mari bersama-sama kita yakinkan dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Keadilan Allah Subhanahu wa taala menjadikan keyakinan kita orang yang menyembah Allah, orang yang berzikir, orang yang salat, orang yang mengaji, orang yang sedekah, niat ikhlas karena Allah, pasti Allah akan balas karena keadilan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ke yang lainnya, agak panjang nih hadisnya. Zalim itu ada tiga. Ada zalim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ada zalim kepada sesama manusia, ada zalim kepada diri sendiri. Ini yang harus dihindarkan oleh kita semuanya. Zalim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diantaranya adalah orang yang tidak meyakini ayat-ayat Allah. Orang yang tidak meyakini ayat-ayat Allah, sebuah kezaliman. Wal kafiruna humuz zalimun. Termasuk orang yang berbuat syirik, orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah perbuatan kezaliman, sehingga Allah pun gak akan bisa mengampuni dosa karena syirik. Inna syirka la zulmun azim. Ada zaliman kepada orang lain, ini yang agak berat. Ketimbang zalimnya pada Allah Subhanahu wa ta'ala bertaubat selesai. Zalimnya kepada manusia ini yang teramat berat, bahkan sebelum ia memaafkan kesalahan yang ia lakukan, sebelum mereka memaafkan kesalahan yang dilakukan oleh kita. Sampai ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, man kanat indahu mazlamatun li akhihi, barang siapa orang yang berbuat zalim kepada saudaranya, min irdihi aw min syai'in, baik berkaitan dengan kehormatannya atau segala sesuatunya, fal yatahallalhu minhul yaum, maka segeralah minta kehalalan hari itu juga. Wa in kana amalan salih, kalau ada orang yang berbuat zalim itu memiliki amal saleh, ukhidha minhu biqadri mazlamatihi, orang yang beramal saleh, ia punya amal saleh, ia berbuat zalim, maka ia akan diambil amal salehnya sesuai dengan takaran kezalimannya untuk orang yang terzalimi. Kalau orang yang terzaliminya banyak, habis ya Pak, bisa bangkrut ya. Kalau orang yang terzaliminya banyak, maka amal soleh yang dilakukannya habis buat orang yang terzalimi. Kemudian dalam hadis itu mengatakan, wa illam yakun hasanatun, kalau enggak mempunyai amal soleh, akhadha min sayyiatihi sahibihi, maka Allah akan ambil keburukan dari saudara yang terzalimi untuk dia yang berbuat zalim. Fahamilah alaih, maka tanggung segala amal buruknya oleh orang yang berbuat zalim. Kalau ada orang yang tidak mempunyai kebaikan yang ia lakukan, kemudian ia berbuat zalim, maka keburukan orang yang terzalimi untuk orang yang berbuat zalim, akan tanggung kezalimannya.
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kezaliman. Ada zalim terhadap diri sendiri. Zalim terhadap diri sendiri banyak ya, yang tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, waktunya istirahat, waktunya ma'isyahnya di kehidupan, atau dengan perusakan dengan narkoba dan sebagainya. Itu perbuatan yang zalimun li nafsi, zalim akan dirinya sendiri. Ya baik, zalim sudah jelas ya Pak. Ada yang mau tanyakan tentang zalim? Cukup. Dilanjutkan hadisnya, ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, kullukum dhallun, kata Allah, kamu sekalian itu dalam keadaan tersesat. Illa man hadaitu, jadi orang-orang yang aku berikan hidayah. Fastahduni, maka mintalah hidayah kepada aku, mintalah petunjuk kepada aku. Ahdikum, niscaya aku akan berikan hidayah pada kamu sekalian. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita rutin mintakan hidayah kepada Allah. Setiap waktu kita minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Minta hidayah sama Allah dengan tidak menunggu hidayah. Terkadang ada orang yang mengatakan belum dapat hidayah. Bukan belum dapat hidayah, mau cari hidayah apa tidak masalahnya. Mau minta hidayah apa tidak. Inilah yang menjadikan penjelasan bahwa ternyata hidayah tidak ditunggu, tapi diminta. Fastahduni, mintalah hidayah kepadaku, bukan nunggu hidayah. Kalau kita ingin mencari kebaikan, kebenaran, ingin mencari petunjuk, bukan hanya sedang nunggu saja, tapi hendaklah kita mencari petunjuk itu, minta petunjuknya, dan nanti Allah akan berikan petunjuknya. Ya ibadi kullukum ja'i'un, kata Allah, ya hamba-hambaku, kullukum, kamu sekalian, ja'i'un, orang yang lapar ya. Illa man at'amtuhu, kecuali orang yang telah aku berikan makanan atasnya. Fastat'imuni, maka mintalah makanan kepadaku. Ut'imkum, niscaya akan aku berikan makanan kepada kamu, kata Allah. Jadi makanan saja kita mintanya sama Allah. Berkaitan dengan makanan ini, kita sering sekali dalam tausiah barangkali ya, kulu washrabu min rizqillahi halalan thayyiban gitu. Kulu fil ardi halalan thayyiban. Banyak Al-Quran bahwa makanan ini diperintahkan Allah untuk cari yang halal, yang baik, dan diperintahkannya mintanya sama Allah SWT, minta kehalalan, sehingga minta rezeki pun pada Allah. Allahumma rzuqni rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan alayhi katsiran fihi bila ta'abin wala nasbin innaka ala kulli syai'in qadir. Minta rezeki kepada Allah, minta makan kepada Allah. Berikutnya, ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautu fastaksuni aksukum. Wahai hamba-hamba kata Allah, kullukum 'arin, kamu sedang dalam keadaan tidak berpakaian, tidak pakai baju, telanjang. 'Arin illa man kasautuhu, kecuali orang yang telah aku berikan pakaian atasnya. Fastaksuni, maka mintalah pakaian kepada aku. Aksukum, niscaya akan aku berikan pakaian kepada kamu sekalian. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, kata Allah, ya hamba-hambaku, menyeru terus Allah Subhanahu wa taala,
Innakum, sesungguhnya kamu sekalian, tukhti'una, selalu berbuat salah, berbuat dosa, bil-laili wan nahar, baik malam maupun siang. Kalau dalam kaidah Arab ini malam didahulukan, Pak. Malam dahulukan kemudian siang. Kalau kita beda, siang malam ya, siang malam. Kalau kaidah Arab bil-laili wan nahar, malam dan siang sama saja maknanya. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan nahar, ya hamba-hambaku, sesungguhnya kamu sekalian senantiasa berbuat salah bil-laili wan nahar, dalam kondisi waktu siang maupun malam ataupun siang. Wa ana aghfirudz dzunuba jami'a, dan aku mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka mintalah ampunan kepada aku. Aghfir lakum, niscaya akan aku ampuni kamu sekalian. Inilah makna bahwa kita semuanya minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu dahsyatnya Allah Maha Pengampun. Perbanyak dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena istighfar pun memohonan ampun. Dalam Al-Qur'an Al-Imran 139 Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Segera, kata Allah, segera minta ampun. Orang yang segera minta ampun dan terus minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak usah ragu, aghfir lakum, kata Allah, niscaya Allah akan ampuni dosa-dosa kamu sekalian. Bahkan di sini wa ana aghfirudz dzunuba jami'a, Allah ampuni dosanya semuanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dilanjutkan, ya ibadi innakum lam tablughu dhurra am tablughu dhurri fadurruni lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kamu sekalian senantiasa berbuat kemudaratan, keburukan, bahkan kehinaan, sehingga menghinakan aku. Fadarruni walan tablu fatadarruni, sehingga ia pun memberikan mudarat kepadaku, dan ini tidak menjadikan mudaratnya bagi Allah Subhanahu wa taala. Walan tablu naf'i fatanfa'uni, tidak menjadikan manfaat apa yang kamu lakukan, walaupun kamu memaksakan memberikan manfaat padaku, enggak ada pengaruhnya. Ya ibadi law annakum awwalukum wa akhirukum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'an. Kata Allah, ya hamba-hambaku, kalaupun orang dari awal Nabi Adam alaihissalam, dari awal, wa akhirakum, orang yang paling akhir nanti akhir zaman, wa insakum, kelompok manusia, wa jinnakum, kelompok jin, kanu ala afdali qalbi, semuanya itu hatinya dalam keadaan rusak. Afdal qalbi rajulin wahidin, salah satu di antara mereka semua enggak ada yang benar lah, rusak hatinya. Ma naqasa dzalika min mulki syai'an, maka tidak akan sedikit pun menjadi kurangnya akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang mau durhaka, orang mau berbuat dosa, bahkan seluruh alam semesta, baik makhluk jin maupun manusia, semuanya berbuat dosa pun tidak mengurangi kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Orang manusia dari awal sampai akhir kemudian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dari orang yang pertama hingga orang yang terakhir, itu pun tidak akan menjadikan kekurangannya akan kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah menggambarkan di sini
Wa insakum wa jinnakum qamu fi su'adi wahidin. Kejelasannya, ya ibadi law annakum awalukum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi su'idin wahidin. Seandainya ada manusia dari awal sampai akhir, dari jin dan manusia, qamu fi su'idin wahidin, berada di tempat yang sangat tinggi, semuanya manusia berkumpul dan minta pada Allah Subhanahu wa taala, fas'aluni fa'ataitu kullah wahidin mas'alatahu. Setiap orang, kata Allah, setiap orang aku berikan apapun yang mereka minta, apapun yang mereka minta, itu pun ma naqasa dzalika mimma indi, tidak akan berkurang apapun yang ada dalam sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan berkurang apapun yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kama yanqusul mukhitu idza udkhil bahr, seperti layaknya jarum yang masuk ke ke lautan, ya, ke lautan. Tetesannya enggak seberapa sebanding kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Ya hamba-hambaku, semuanya itu adalah amal-amal kamu sekalian yang aku balas, aku hitung buat kamu sekalian. Semua wafikum, kemudian aku sempurnakan bagi kamu sekalian, iya semuanya itu. Faman wajada khairan, barang siapa orang yang menemukan kebaikan-kebaikan yang Allah berikan, kemudian perintah Allah falyahmadillah, maka bersyukurlah kepada Allah, mengucapkan tahmid, ya, tahmid. Wa man wajada ghaira dzalik, kalau yang ditemukan ternyata selain dari itu, fala yalumanna illa nafsah, jangan sekali-kali kamu mencela kecuali mencela akan dirinya sendiri. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah hadis yang menjadi rujukan Syekh Nawawi Al-Bantani membuat kitab Nasaihul Ibad. Di antaranya ada satu hadis lagi, hadis Rasulullah yang menjadi rujukan pembuatan kitab ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dapat diambil kesimpulan bahwa hakikatnya seluruh amal soleh yang kita kerjakan ini akan kembali untuk kita, bukan buat untuk orang lain. Amal soleh yang kita kerjakan buat kita, amal keburukan juga buat kita. Man 'amila sholihan falinafsih wa man asaa fa'alaiha. Orang yang berbuat baik, kebaikannya buat dirinya. Orang yang berbuat salah pun, kesalahan akan buat dirinya juga. Yakinkan pada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah tidak zalim. Orang yang berbuat baik pasti Allah akan berikan balasannya. Yakinkan itu. Enggak usah khawatir dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga orang akan ragu akan doanya. Allah enggak zalim. Mintalah pada Allah Subhanahu wa taala sehingga yakinkan bahwa ini adalah jalan satu-satunya untuk bisa menghilangkan kita dari kesyirikan, perbuatan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kita minta dari segala kesulitan hidup, Allah akan berikan kesulitan hidup itu sehingga Allah akan kabulkan apa yang diharapkannya. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi mintalah kita semua pada orang-orang yang ahlinya untuk senantiasa tahu mana yang baik. Salah satu rujukannya lah kitab Nasaihul Ibad. Ada yang mau tanyakan, Bapak? Kita diskusi saja. Ya, silakan. Tadi yang dolim terhadap orang lain saja. Iya, betul. Kalau seandainya saja, kita kan kalau berbuat dolim kepada orang lain kan kita harus minta maaf kan? Betul. Dan terus bagaimana kalau seandainya kita misalnya telah berbuat dolim kepada orang itu dan kita baru sadar gitu, dan tapi kita nggak bisa menemukan orang tersebut, gimana?
bisa udah lama bahwa gitu bahwa kita kan istilahnya istighfar itu Iya. melakukan kezaliman gitu, ternyata kita sudah melakukan kezaliman ke orang tapi itu udah lampau gitu Ustaz. Nah, kita misalnya hari-hari tuh orangnya nggak ketemu tuh gimana Ustaz? Iya. Kezaliman di masa lalu ini agak sulit untuk bisa mencari orang yang terzolimi ya. Seperti masa kecil dulu mungkin barangkali bapak sekalian, saya pribadi mungkin ya, insya Allah enggak, mudah-mudahan ada orang yang makan di warung waktu sekolah ya, makannya 3, akunya 1 ya. Ngalamin nggak Pak? Ngalamin. Makannya 5 banyak, akunya 3. Aduh, ini gimana berbuat hilang, kan zalim juga itu Pak, zalim juga, menzalimi orang lain ya. Sulit, ketika dicari orangnya susah, udah wafat mungkin sejadi, atau warungnya sudah hilang, nggak ada. Yang terpenting adalah ikhtiar dulu, ikhtiar mencari orang. Sulit Pak, berat, wilayahnya udah berubah, kita nggak tahu, ya sudah. Yang penting adalah ikhtiar mencari. Iringi perbuatan kita dengan perbuatan baik saja. Kalau dulu pernah menzalimi orang, sekarang jangan zalimi orang. Kalau dulu pernah kita bersama-sama menyakiti orang, jangan sakiti orang, berbuat baik orang lain. Kalau dulu pernah kita makan, menipu orang, katakanlah, kita berikan banyak ngasih makanan. Ada konsep yang dibuat, al-hasanat yuzhibnas sayyi'at, bahwa kebaikan-kebaikan yang dilakukan itu akan mengeleburkan segala kesalahan. Kunjungi, kalau ada saudaranya, kunjungi saudaranya. Banyak berinfak, banyak bersedekah. Ini salah satu jalan di antara kita semuanya untuk bisa menghilangkan di masa lalu kezalimannya. Susah dicari Pak, susah kita minta maaf, mungkin orang sudah nggak ada ya, sudah nggak ada ya. Makan ini, tiba-tiba nggak ketemu orang, sudah susah. Ya, banyak bersedekah sajalah. Ada yang mengatakan sedekahlah atas nama dirinya, ada yang mengatakan gitu, atau baca doakanlah mereka. Zalim ini berat, zalim sama orang lain bahkan berat. Fal yatahallalhu minhul yaum, maka diperintahkan Rasulullah segala minta maaf hari itu juga ketika berbuat zalim. Hanya saja kadang nggak sadar kita ya, bahwa itu zalim. Bayangkan kalau seandainya kita beramal saleh, kita berpuasa, kita sholat, kita melaksanakan ibadah yang lain, nggak disadari, itu zalim. Di tempat saya ini masih suka ada orang yang mengatakan, saya ada kendaraan di depan rumah saya, kemudian ada di belakang juga ada kendaraan, yang mengatakan kan orang bisa lewat ya, bisa lewat, tapi agak sulit karena ada kendaraan itu. Zalim tidak? Sulitnya orang itu kezaliman. Yang kedua, bahwa kendaraan yang ada itu bukan tempatnya di situ, di garasi ya. Kita fair-fairan aja deh. Bukan di depan rumah kan Pak? Al-mukhtassu bihi, yang mempunyai kekhususan akan tempat. Ada ya kendaraan punya kekhususan tempat? Kendaraan punya kekhususan tempat. Rumah-rumah di Ciliwung ya, maaf, pinggir-pinggir kali dibuat ya. Kalau bicara zalim itu, saya tinggal sempat ramai di Kebayoran Lama ya, tanah-tanah pinggir jalan yang semestinya buat taman-taman, dia bangun ke rumah-rumah itu, bangun rumah-rumah, petakan, bahkan dikontrakan Pak. Tanah siapa ini? Zalim tidak? Zalim Pak. Ketika diungkit, dibereskan, dirapikan, marah, tidak sadar bahwa dirinya berbuat zalim. Al-mukhtassu bihi, yang mempunyai kekhususan akan tempat, kemudian tempat itu tidak mempunyai barang itu sembarangan di tempat-tempat yang bukan pada tempatnya, adalah sebuah kezaliman. Kalau kembali ke tadi, imma binuqsanin au biziyadatin, bisa mengurangi jatah orang, bisa mengurangi hak orang. Ini kan termasuk hak orang dikurangi.
Au biziyad, atau tambahin dengan konsep yang lain, tambahkan. Bi'uduli ala waqti au makani, yang tempatnya waktunya sendiri enggak jelas, sehingga peruntukannya enggak jelas. Ini kezaliman yang perlu kita hindari. Insyaallah mudah-mudahan dengan ikhtiar kita mencari orangnya, kemudian mencari ada keluarganya, kalau sulit ya berdoalah untuk mereka ya. Berdoa untuk mereka, bila perlu banyak sedekah buat mereka. Karena hakikatnya orang yang sudah wafat, terlebih orang yang wafat ya, hakikatnya berhendak untuk sedekah. Ada di Al-Qur'an ya. Lau akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas shalihin. Ya Allah, tangguhkan akhir kehidupanku ya Allah. Tangguhkan kematianku ya Allah. Niscaya aku akan bersedekah. Wa akun minas shalihin. Dan aku menjadi orang-orang yang saleh. Jadi kalau seandainya orang sudah wafat, kita infakkan, kita sedekahkan selamanya. Ini salah satu kebaikan yang dilakukan dan diharapkan oleh orang yang sudah wafat. Ini mudah-mudahan jadi terampuninya dosa-dosa kita di hadapan Allah berkaitan dengan kezaliman. Ya, ada yang lain mungkin. Kalau ini ya. Dengan tulisan misalkan kita parkir sebenarnya kita tulisannya tempel maaf zaman Anda terganggu gitu. Itu mewakili nggak? Minta maafnya. Karena kan kalau yang bangun juga kita tulisan maaf zaman Anda terganggu gitu. Itu mewakili nggak maafnya? Itu mah jalan bisa menjadi jalan ya, aturan good idea. Enggak, ini lagi kita lagi belajar introspeksi diri kita untuk kita seperti apa yang harus kita lakukan sehingga tidak menzolimi orang ya, itu masalahnya. Semuanya berkaca buat diri kita, bukan untuk orang lain, bukan. Kita berbuat zalim tidak. Seandainya, mohon maaf, tidak sedikit rumah-rumah yang tidak ada garasi ya. Mohon maaf ini, tidak ada sedikit rumah-rumah yang tidak ada garasi. Daerah Reni itu banyak sekali rumah kecil, maaf, itu ada garasi ya, karena kecilnya kondisi tanahnya. Gimana dengan orang-orang yang tidak punya garasi rumah, sehingga ditempel di mobilnya? Maaf, kami nggak punya tempat. Menurut hemat saya, kalau nggak ada tempat ya jangan beli ya. susah juga ya. Cari parkiran atau nyewa tempat ya, nyewa lahan untuk berparkir rame-rame. Sewa tempat rame-rame itu solusi utama. Sampai ada yang mengatakan siapkan garasinya sebelum mobilnya. Itu apa namanya, siapkan garasinya sebelum mobilnya. Bulanan ya, buat lingkungan ya. Betul. Banyak solusi. DKM juga bisa menjadikan ini ya sarana ini. Kumpulkan di masjid dengan Bapak. Tapi jangan lupa ya infaknya. Infaknya. Betul. Kalau seandainya DKM merestui ya, solusi yang terbagus buat daripada mereka terzalimi ya. Sepakati PRT, ada PRT nggak sini? Ya. Iya, silakan Pak. Jika kita tahu ada misalnya yang zalim, sementara yang zalim itu penguasa, apa yang harus kita lakukan? Penguasa ya. Di Islam itu penguasa orang yang tahu, Pak. Mar'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa illam yastati' fa bi lisanihi, fa illam yastati' fa bi qalbihi wa adhaful iman. Kalau Bapak kita semua melihat kemungkaran yang dilakukan, maka rubahlah dengan kekuasaannya, sementara kita nggak punya kekuasaan. Tapi hendaklah sampaikan bahwa itu salah. Dia nggak sadar,
tegur Pak, bagi yang punya kemampuan ya. Nggak sanggup dengan teguran, dengan kekuasaannya, dengan lisannya. Pak, mohon maaf ini salah. Pak, mohon maaf ini buat ini. Pak, mohon maaf ini. Nggak sanggup juga dengan lisannya, hati kita nggak suka dengan perbuatan kezaliman itu. Maka orang yang cukup dengan hatinya yang tidak suka itu pun adhaful iman, selemah-lemahnya iman. Maka ada bagian-bagian akhirnya, bagian-bagian kelas apa bukan? Bagian-bagian untuk melakukan tindakan. Ada ranahnya ranah lingkungan, ada ranahnya kita sebagai orang biasa. Ada ranahnya masjid dan sebagainya. Kalau berkaitan dengan lingkungan dengan orang yang punya kekuasaan ya sampaikan dengan orang yang punya kekuasaan lagi. Karena nggak sedikit, mohon maaf, orang yang merasa berkuasa ini merasa bahwa dirinya nggak zalim, merasa ditokohkan, merasa dengan kekuasaan dia punya fasilitas dan sebagainya. Tapi diingatkan perlu Pak, kalau diam saja ya ada aful iman ya, pengen ada penyampaian ke yang lain. Sayang ya ibadah tiap hari, maaf, sholat tiap hari, ini mau puasa juga nih, puasa ternyata nggak disadari ada kezaliman sehingga orang tersiksa karena kita. Di depan rumah itu pernah, di mana saya dulu pernah ada orang nggak mau minggir, kan bisa, saya kan bisa, iya bisa. Tapi orang bikin sulit, jangankan mobil, maaf nih, batu kecil aja disingkirkan, saya bilang gitu, kata Rasulullah. Betul ya? Batu kecil aja disingkirkan. Ini gede Pak, batunya gede. Jadi ini rupanya mudah-mudahan sebagai satu-satunya kita untuk bisa lebih maksimal tidak berbuat zalim, persiapan di bulan Ramadan juga ya. Yang saya ingat surah At-Taubah ayat 36. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim. Dzalikad dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Apa agama yang lurus? Fala tazlimu fihinna anfusakum. Kamu janganlah berbuat zalim akan dirimu sendiri. Jadi pesan zalim ini sudah dimulai semenjak di bulan Rajab ya, bulan Sya'ban sampai bulan Ramadan. Allah perintahkan, terlebih ini kekhususan bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fala tazlimu anfusakum. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Banyak dalam Al-Qur'an, jangan sekali-kali berbuat zalim. Ya, ada lagi? Ya. Kalau kaitannya dengan contoh ada tanah kosong tiba-tiba walaupun milik pemerintah ya, bukan milik orang, dibangun tuh mendirikan sesuatu dan jualan, itu masa berzolim. Tanah kosong milik pemerintah dibangun, izin tidak Pak? Masalahnya ya. Oh nggak izin, dimanfaatkan. Rata-rata nggak izin, kalau saya milik Allah. Oh milik Allah ya. Iya enggak semua milik Allah. Semuanya milik Allah memang. Semuanya milik Allah. Tapi kalau prinsipnya semuanya milik Allah menjadi rusak. Ada punya orang lain hak, orang lain punya sertifikat, ada yang punya girik, ada yang punya AJB macam-macam. Tanah kosong jadi milik Allah. Tetap Pak, hemat kita mending ikhtiyat saja, ikhtiyat, hati-hati saja. Kalau memang itu tanah bukan milik kita, jangan dipakai. Tanah milik pemerintah, jangan dipakai, karena bukan milik kita ya, bukan milik kita. Kalau tiba-tiba pemerintah pakai, yang bingung itu kadang-kadang tiba-tiba pemerintah pakai, kita yang ribut kadang-kadang. Ini udah puluhan tahun saya tinggal di sini,
Listrik udah ada, bahkan ada mengatakan bilang IMB, entah dari mana nggak tahu, izin pajak macam-macam. Nah, ya Allah alam. Yang jelas sih bahwa kalau tanah bukan milik kita, jangan dipakai lah, jangan dibangun. Kita hati-hati saja, menjadi orang yang hati-hati akan apa yang kita rencanakan, apa yang kita inginkan. Ada orang yang geser dikit tanahnya, geser dikit tanahnya. Kalau di kampung itu suka ada udah jumlah tanah sekian, tiba-tiba nambah, digeser. Punya kita tinggal dikit, urusannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hati-hati dengan tanah ya Pak, hati-hati dengan tanah. Apalagi bangunan yang dibangun ya. Sama orang saja bisa zalim, apalagi zalim sama Allah. Allah pasti nggak suka, karena Allah sendiri mengatakan inni haramtu zulma ala nafsi. Baik, sepakat ya Pak? Ya. Janganlah. Iya, nama Allah. Nama Allah nggak ini tanah Allah. Tanah Allah. Iya. Iya. Ya. Masih ini pemanfaatan kalau misalnya tanah kosong, Kosong. Kadang bisa depan rumah cabai sama kan gimana? Cabainya halal nggak ya gitu ya? Memanfaatkan tanah ya. Izin dulu Pak, izin dulu sama lingkungan. Ya, fasilitas umum. Tapi yang fasilitas umum kan punya kewenangan ya, ada yang ngurus. Artinya ada yang punya berhak boleh tidaknya. Iya. Tiba-tiba Bapak nanam di situ apa namanya? Cabai apa-apa. Yang lain saya juga mau dong kalau gitu. Boleh dong gitu. Kita rame-rame malah. Oh, jadi bagusnya izin aja sampaikan nggak apa-apa. Mudah-mudahan sih yang lain tidak. Izin lingkungan lah, izin lingkungan. Syukur-syukur izin tetangga. Ini sering kejadian Pak, sering kejadian. Ada tanah kosong di tempat saya itu, ada tanah kosong, kemudian belakangnya itu mestinya buat tanaman-tanaman, karena belum dibangun, akhirnya dibuat untuk garasi mobil ya, garasi mobil di belakang itu, garasi mobil. Lama-lama kan jadi orang yang nggak punya fasum dekat rumah dekat fasum, jadi iri kan jadinya ya. Enak banget di sana sih, ada rumah depannya fasumnya belum dipakai, akhirnya buat garasi masing-masing, timbul hasud orang kan Pak siapa maaf? Pak Didin. Enak Pak Didin, depannya ada fasum ya, kita mau enggak. Ada fasum depan rumahnya, ada lapangan, bisa buat tanam-tanam, kita nggak punya. Ya inilah artinya menjaga hati orang lain ini perlu buat kita ya Pak, menjaga hati orang lain agar tidak hasud dengan kita, agar tidak terzalimi dengan kita. Baik, ini barangkali ya cukup ya. Oh iya, kita cukup nih ya. Doa dulu ya. Mudah-mudahan ini keberkahan buat kita semuanya. Kita kumpul semakin lama semakin baik, menata hati kita, memperbaiki hati kita, untuk tidak menyakiti hati orang lain, tidak zalim kepada Allah, tidak zalim kepada orang lain, tidak zalim pada dirinya sendiri. Ini kita semuanya Allah berikan keselamatan dunia hingga akhirat kelak, amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita doa dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf saya kurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.